Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, segenap jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam ibadah rumah tangga. Dan di tengah persekutuan kita pada malam ini, kita akan mendengar dan belajar dari sebagian firman Tuhan. Karena itu, sebelumnya mari kita masuk dalam doa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Bapa yang kekasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada malam ini. Dan di tengah ibadah ini Bapa, kami akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, mari pimpinlah, mari ajarlah, mari bentuklah hati dan hidup kami agar boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi guru kami dan kami menjadi murid-Mu yang senantiasa mau taat dan dengar-dengaran. Berfirmanlah Bapa, karena kami hamba-hamba-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Allah kita pada malam ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, mulai ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola, dekat Tabat. Kemudian dikerahkannyalah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka
semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yaitu Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Allah kita. Orang yang berbahagia adalah yang senantiasa mau mendengar dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop pada pasal ini, Hakim-Hakim pasal 7, Gideon mengusir musuh. Di dalam pasal ini bukan hanya diceritakan bagaimana Gideon dapat memenangkan peperangan, tetapi diceritakan pula bagaimana Tuhan memilih para prajurit yang akan berangkat perang bersama Gideon. Kalau kita renungkan dari bacaan kita tadi, bagaimana Gideon mengelola 300 orang prajurit untuk berperang melawan dua raja Midian. Bapak Ibu, mungkin tidak masuk akal dengan 300 orang harus melawan dua orang raja dalam perang. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Bila kita lihat dari kisah sebelumnya, sebetulnya banyak bangsa Israel yang mau terjun perang bersama Gideon. Tetapi Tuhan memproses semuanya. Hingga terpilihlah 300 orang. Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, Tuhan sudah memisahkan orang-orang Israel yang akan diberi tugas untuk bersama-sama Gideon berperang melawan bangsa Midian. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin tidak masuk akal dari sisi jumlah. Tetapi ketika Tuhan ada bersama, Tuhan berperang bersama, Tuhan menyertai, tidak ada yang mustahil. Gideon memang hanya mengelola 300 orang. Tetapi 300 orang inilah yang akhirnya bisa memenangkan peperangan. Dikatakan bahwa Gideon mengatur 300 orang ini menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok dengan tugasnya. Setiap kelompok dengan senjatanya. Dan setiap kelompok pada tempatnya. Ada kelompok yang membawa pedang, ada kelompok yang membawa buyung, obor. Mereka bertugas masing-masing sesuai peranannya. Dan diceritakan dalam kisah ini, Gideonlah yang memimpin mereka. Gideon yang menuntun mereka apa yang harus dilakukan. Dan dikatakan oleh Gideon, kamu harus melakukan apa yang aku lakukan dan apa yang aku perintahkan. Dan ke-300 orang prajurit itu patuh, taat kepada apa yang Gideon katakan. Strategi-strategi perang yang sudah ditetapkan dan dipilih oleh Gideon dilakukan oleh semua prajuritnya. Bila nanti aku melakukan A, maka kamu pun melakukan A. Itulah yang dilakukan oleh Gideon. Mengelola 300 orang prajurit untuk boleh memenangkan peperangan.
Dan ketika semuanya berjalan bersama, ketika semuanya bekerja sama, ketika ke-300 orang prajurit itu memiliki ketaatan, memiliki kepatuhan, saling menyokong satu dengan yang lain, bergandengan tangan, peperangan itu dapat dimenangkan. Bapak Ibu, bila kita mendengar sebuah orkestra itu terdiri dari berbagai alat musik dengan sifat dan karakternya masing-masing. Tetapi ketika semua alat musik itu diaransir menjadi satu kesatuan yang indah, maka terciptalah lagu yang sangat indah. Mungkin demikianlah bila kita akan memaknai perjuangan Gideon dan prajurit Israel. Dengan jumlah yang tidak banyak, tapi mereka semua bersatu padu, memiliki ketaatan yang sama, kepatuhan, bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga akhirnya kemenangan itu boleh diraih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dari peristiwa ini kita bisa belajar. Kita akan menengok diri kita sebagai jemaat GPIB Maranatha Subang. Mungkin GPIB Maranatha Subang bukan gereja dengan jemaat yang berjumlah besar, tetapi jumlah yang ada, itulah yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan pisahkan dari dunia ini, yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi anaknya, untuk menjadi orang-orang pilihan, dan terlebih lagi untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan dan pelayanan. Dan apa yang perlu dilakukan Bapak Ibu? Dengan jumlah yang tidak banyak ini, Tuhan perlu ketaatan yang sama. Tuhan perlu kepatuhan yang sama dari kita yang sudah terpilih ini. Itu hal pertama yang perlu kita ingat. Ketika Tuhan sudah memisahkan kita menjadi prajurit-prajurit Tuhan, menjadi laskar Kristus, maka ketaatan, kepatuhan kepada perintah Tuhan sebagai raja kita adalah hal yang penting. Mendengar firman Allah, patuh pada ketetapan Allah, itu menjadi kunci keberhasilan, menjadi kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit Israel ketika mereka berperang bersama Gideon melawan 2 orang raja Midian. Mereka taat dan patuh. Apa yang dikatakan Gideon, mereka lakukan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang terpilih sekarang. Bagaimana kita mematuhi dan menaati segala perintah Tuhan. Ketika Tuhan di dalam firman-Nya berkata A, maka setiap orang pilihan Allah harus melakukan A sesuai kehendak Tuhan. Semua rencana Tuhan bisa terlaksana bila kita berjalan di dalam keinginan Tuhan. Bila kita melangkah sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tidak mudah bagi kita
di dalam dunia ini untuk memilah mana keinginan kita dan mana keinginan Tuhan. Namun, hal ini dapat diselesaikan bila kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang akrab dengan Tuhan sebagai Raja dan Bapa kita. Semua ini bisa kita kenal, kita pahami bila kita dekat dengan Tuhan. Keinginan Tuhan bisa kita mengerti, bisa kita ketahui bila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita dapat taat dan patuh bila kita mengenal, mengerti, dan senantiasa menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, Gideon dapat memenangkan perang hanya dengan 300 orang prajurit untuk melawan 2 orang Raja Media, yaitu kerjasama. Ke-300 orang ini tidak berjalan masing-masing. Mereka berjalan bersama dengan tugasnya, dengan peranannya. Mereka bergandengan tangan. 300 orang dibagi ke dalam 3 kelompok. Dan mereka melakukan tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, mereka bersama-sama mematuhi, bersama-sama menaati, dan bersama-sama melakukan apa yang harus dilakukan. Mereka tidak berjalan masing-masing, Bapak Ibu. Mereka tidak menonjolkan keinginannya pribadi. Mereka tidak menganggap bahwa kelompok 1 lebih penting dari kelompok yang lain. Mereka tidak menganggap bahwa kelompok yang 1 lebih hebat dari 2 kelompok yang lain. Semua memiliki tugas dan mereka bersama-sama dengan tujuan memenangkan peperangan. Dan itu yang perlu kita lakukan sebagai jemaat Tuhan. Ketika kita ingin nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ketika kita ingin nama Tuhan ditinggikan, maka kita harus bersatu padu. Memiliki ketaatan yang sama kepada Tuhan. Memiliki kepatuhan yang sama kepada Tuhan. Dan bisa berjalan bersama-sama. Saudara bersaudara, satu dengan yang lain saling menyokong. Satu dengan yang lain saling mendukung. Satu dengan yang lain saling menguatkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Satu dengan yang lain menganggap bahwa orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Saling menghormati, saling menghargai, bergandengan tangan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, betapa indahnya bila di dalam sebuah persekutuan dikatakan semua duduk bersama dengan rukun, berjalan bersama dengan rukun. Betapa indahnya Tuhan dimuliakan. Ketika di dalam sebuah persekutuan, pengurus penuh dengan hikmat dan kasih mengelola anggotanya, dan anggotanya penuh dengan ketulusan dan kasih mendukung pengurusnya. Mereka berjalan bersama-sama. Dan bagaimana di dalam persekutuan sebuah jemaat, si miskin tidak merasa rendah diri karena dikasihi,
Dan si kaya tidak menyombongkan diri karena dia diberi berkat untuk memberkati. Saling melengkapi, saling menyokong, akan menjadi sebuah persekutuan yang indah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita ingat bagaimana jemaat Tuhan mula-mula bisa bekerja sama. Mereka satu keluarga. Kesakitan mereka hadapi bersama. Kebahagiaan mereka hadapi bersama. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling peduli satu dengan yang lain. Ketika kerukunan itu ada, maka Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita mewujud nyatakan ketaatan kita, kepatuhan kita, dan kita pun mewujud nyatakan kasih kita dengan saling menopang, saling menyokong, dan bekerja sama sebagai sesama saudara. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan nama Tuhan dibesarkan. Jemaat Tuhan tumbuh berkembang, membawa sukacita bagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat Bapak Ibu. Karena itu marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah menetapkan kami menjadi hamba-hambamu, menjadi anakmu, memisahkan kami dari dunia ini. Ya Bapa, karena itu ajarlah kami Tuhan untuk memiliki ketaatan, untuk memiliki kepatuhan. Ya Bapa di surga, dan ajar didik kami untuk boleh saling mengasihi, bekerja sama dan berjalan bersama dengan sesama saudara, agar nama Tuhan dimuliakan dan rencana Tuhan boleh terlaksana di dalam kehidupan kami dan kehidupan jemaat-Mu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga. Engkau menolong setiap keluarga di jemaat-Mu Bapa. Ayah, ibu, suami istri, anak-anak, saudara bersaudara. Tuhan hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu lebih lagi. Di tengah-tengah setiap keluarga lebih lagi Tuhan. Hadirlah dan membawa sukacita serta damai sejahtera. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberkati jemaat-Mu sampai saat ini. Di tengah segala kesesakan ini Engkau tetap memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, semua itu karena kasih setia Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Engkau menolong dan memberkati. Orang tua kami Tuhan, anak-anak kami semua, orang-orang yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Engkau menolong mereka. Ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau menolong jemaat-Mu, presbiter, pengurus, komisi, panitia, pegawai, semua yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan menyertai, memberkati dengan kasih setia, dan Engkau memperlengkapi mereka
dengan kasih dari tempat tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota di mana kami ditempatkan. Terima kasih. Engkau menolong para pemimpin kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, dari atasan sampai pemimpin yang terendah. Ya Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, ketabahan. Di tengah segala kesesakan yang menimpa bangsa kami yakin Engkau menolong bangsa ini karena Tuhan pun mengasihi bangsa ini dan Tuhan mau memenangkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu. Ya Tuhan, doa sembahyang ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.